Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, jalan raya lintas kabupaten tampak sepi. Lampu jalan hanya beberapa yang menyala, sisanya temaram ditelan gelap. Di sisi kanan jalan, sebuah truk kecil berwarna biru tua melaju pelan. Sopirnya adalah seorang gadis muda bernama Alia, berusia 22 tahun, berhijab rapi, dengan wajah tegas namun tetap teduh. Tidak ada yang tahu, kecuali beberapa orang terdekatnya, bahwa Alia adalah putri seorang perwira TNI aktif yang bertugas di Kodam. Alia baru saja mengantarkan logistik dari gudang keluarga ke sebuah pesantren kecil. Ia memilih jalan malam agar lebih sepi dan lancar, tapi tak disangka perjalanan itu justru menjadi awal dari sebuah kejadian yang menggemparkan. Di pertigaan jalan, terlihat pos polisi kecil yang hanya diterangi lampu neon putih redup. Dua polisi berjaga, salah satunya tampak sudah setengah mabuk, duduk santai sambil merokok. Ketika melihat truk Alia melintas, mereka segera memberi isyarat berhenti dengan senter. Alia menepikan truk dengan tenang. Ia tahu, pos itu sering menjadi ajang razia mendadak yang ujung-ujungnya meminta uang. Namun ia tidak menduga malam itu akan berbeda. Mbak, bawa apa malam-malam gini? Ada surat jalan? Tanya polisi berbadan gempal dengan nada meremehkan. Alia menyerahkan surat jalan resmi. Polisi itu melihat sekilas, lalu menyeringai. Lengkap sih, tapi kalau mau aman, ya biasanya ada uang rokok. Masa cewek cantik gini nggak ngerti aturan main? Katanya sambil menepuk-nepuk bak truk. Alia menatap tajam, suaranya tegas. Saya nggak terbiasa suap, Pak. Semua surat lengkap, silakan diperiksa kalau perlu. Wajah polisi itu langsung berubah. Dari awalnya senyum mengejek menjadi tatapan sinis penuh amarah. Ia tak menyangka gadis muda berani menolak. Jangan sok suci kau. Baru jadi sopir aja udah gaya. Berani-beraninya ngajarin saya. Kalau saya bilang harus ada uang, ya ada. Kalau enggak, jangan harap bisa jalan lagi malam ini. Bentaknya sambil menghantam kap truk dengan tongkat kecil. Suasana mulai tegang. Sementara itu, polisi lain hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Alia menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Ia tahu, sekali ia terpancing, situasi bisa jadi buruk. Tapi ia juga bukan tipe yang mudah diinjak. Dalam hatinya, Alia berbisik, "Kau salah orang, Pak. Kau kira aku hanya gadis biasa yang bisa ditindas dengan uang dan ancaman." Alia masih duduk di balik kemudi, matanya menatap lurus ke arah polisi gempal itu. Tangannya sudah mengepal di atas setir, menahan gejolak marah. Polisi tersebut semakin menjadi-jadi, kini suaranya meninggi, sengaja agar terdengar oleh orang-orang di sekitar warung kopi kecil dekat pos. Cewek kayak kau itu biasanya nurut aja, kasih uang, selesai urusan. Tapi kau malah gaya-gayaan, nolak suap. Dasar sok alim. Padahal cuma sopir truk. Teriaknya dengan nada merendahkan. Beberapa orang yang nongkrong di warung menoleh, memperhatikan. Mereka tahu razia seperti ini sering jadi ladang pungli, tapi jarang ada yang berani melawan. Alia menurunkan kaca jendela truk sepenuhnya. Tatapannya tajam menusuk, membuat polisi itu sedikit gusar namun gengsinya lebih besar. Pak, jangan sembarangan menghina orang. Saya punya harga diri. Saya bukan tipe yang bisa dibeli dengan uang kotor, ucap Alia dengan suara lantang. Polisi itu terkejut, lalu tertawa keras sambil menunjuk Alia. Harga diri? Hahaha. Cewek sopir bicara harga diri. Jangan bikin saya ketawa. Kau pikir siapa dirimu? Kalau bukan karena saya yang jaga,
Trukmu udah diseret ke kantor. Ucapan itu benar-benar menusuk. Alia bisa merasakan darahnya mendidih. Namun di balik emosinya, ia tetap berusaha tenang. Dalam hatinya ia sadar, identitasnya sebagai anak perwira TNI tidak boleh sembarangan disebut, kecuali keadaan sudah di luar batas. Beberapa warga mulai berbisik-bisik. Waduh, ini polisi kebangetan. Kasihan cewek itu, dihina begitu. Polisi itu semakin congkak karena merasa jadi pusat perhatian. Ia mendekat ke jendela truk, menundukkan wajahnya tepat di depan Alia, lalu berkata lirih namun penuh ejekan, "Kalau kau nggak mau urusan panjang, ya bayar. Kalau nggak, mungkin saya harus cari alasan buat nahanmu semalaman di kantor." Gimana? Masih mau sok suci? Mata Alia berkaca-kaca, bukan karena takut, melainkan karena marah sekaligus terhina. Ia tahu, jika diam saja, harga dirinya akan diinjak habis-habisan. Tapi jika melawan, konsekuensinya bisa panjang. Alia menegakkan tubuhnya. Suaranya kali ini tenang namun penuh wibawa. "Baik, Pak. Kalau memang begitu, silakan bawa saya ke kantor. Tapi ingat, saya bukan gadis sembarangan. Dan saya pastikan, Bapak akan menyesal dengan ucapan Bapak barusan." Wajah polisi itu mendadak kaku. Ia tidak menyangka gadis muda itu berani menantang balik dengan nada sedingin itu. Polisi gempal itu terdiam beberapa detik. Ucapan Alia yang tenang namun menusuk membuatnya gelisah. Meski ia berusaha menutupi dengan tawa mengejek. "Heh, cewek, jangan sok gertak. Saya sudah sering urus orang yang lebih besar dari kamu. Kalau berani, ayo ikut saya ke kantor sekarang," katanya sambil menghantam pintu truk dengan tongkatnya. Alia menoleh ke arah jam di dashboard. Pukul 22.45. Ia tahu ayahnya sedang berada di markas untuk apel malam. Dengan tenang, ia meraih ponsel dari tas kecil di sampingnya. Polisi itu menyipitkan mata. "Mau nelpon siapa? Pacarmu? Hahaha, sini biar saya jelasin kalau pacarmu punya cewek yang keras kepala." Tapi ketika Alia menekan nomor cepat, nada bicaranya berubah dingin. "Halo, Pak. Saya Alia. Saya ditahan di pos polisi kecil di perempatan Jalan Cakrawala. Ada oknum yang memaksa saya bayar suap dan menghina saya. Bapak bisa kirim orang untuk cek?" Suasana langsung hening. Warga yang menyaksikan ikut terperangah. Polisi yang tadi diam saja tiba-tiba mendekat, wajahnya tegang. Ia mendengar jelas kata, "Pak," yang diucapkan Alia dengan nada hormat, bukan sekadar ayah biasa. Alia melanjutkan dengan suara yang bisa didengar semua orang. "Ya, Pak. Benar. Saya sudah tunjukkan surat jalan, tapi mereka tetap paksa minta uang. Dan mereka juga menghina saya di depan umum." Mendengar itu, polisi gempal mulai panik. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia buru-buru mencoba meraih ponsel Alia, tapi gadis itu segera menarik tangannya, menatapnya dengan sorot tajam penuh keberanian. "Jangan pernah menyentuh saya, Pak. Itu pelecehan namanya," kata Alia lantang, membuat beberapa warga di warung bersorak kecil. Dua prajurit TNI berjalan cepat mendekati Alia. Warga sekitar langsung berdiri, sebagian mengangkat ponsel mereka untuk merekam. Situasi yang tadinya hanya sekadar adu mulut berubah menjadi tontonan menegangkan. Polisi gempal yang tadi arogan, kini tampak kebingungan. Ia melirik temannya yang dari tadi diam, namun temannya justru mundur perlahan, pura-pura sibuk menyalakan rokok. Salah satu prajurit TNI, bernama Serka Bima, berhenti tepat di depan polisi itu. Posturnya tinggi,
Bahunya lebar, tatapannya tajam menusuk. Siapa tadi yang berani hina-hina anak ini? Suaranya keras, membuat semua orang menahan napas. Polisi Gempal mencoba tersenyum kaku. Salah paham, Pak. Kami cuma periksa biasa. Namanya juga razia rutin. Hehehe. Alia maju selangkah, berdiri di samping Serka Bima. Dengan lantang ia berkata, bukan begitu kenyataannya. Saya sudah kasih surat jalan lengkap, tapi dia tetap maksa saya bayar uang rokok. Ketika saya menolak, dia menghina saya, bilang sopir cewek nggak ada harga diri. Semua orang di sini dengar, kan? Benar, sahut salah satu warga dari warung kopi. Kami semua saksi, Pak. Gadis ini benar-benar dihina. Serka Bima mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dari polisi arogan itu. Dengar? Ya. Kau baru saja bukan hanya minta suap, tapi juga menghina keluarga besar TNI. Tahu siapa dia? Polisi itu menelan ludah. Siapa? Alia menatap lurus ke matanya. Suaranya dingin. Saya Alia, putri Kolonel Arif, komandan di Kodam Brawijaya. Nama Bapak akan saya sebutkan langsung ke beliau malam ini juga. Seketika wajah polisi itu pucat pasi. Kakinya lemas, hampir jatuh. Suara warga semakin riuh, beberapa terdengar bersiul mengejek. Waduh, mampus itu polisi. Berani-beraninya hina anak pejabat TNI. Serka Bima menepuk bahu polisi Gempal itu dengan keras, membuatnya terhuyung. Kau akan jelaskan perbuatanmu di depan atasanmu. Malam ini juga. Polisi itu terbata-bata. Ampun, Pak. Saya cuma bercanda. Saya nggak serius, namun Alia tidak lagi mendengarkan. Ia sudah mengambil ponsel, merekam wajah polisi itu sambil berkata dengan tegas, tidak ada kata bercanda kalau sudah menyangkut pelecehan dan pemerasan. Semua ini saya rekam, dan saya pastikan Bapak akan bertanggung jawab.